Apakah begitu membencinya? Bab 99. Setelah Yuki terbaring di ranjang selama 1 bulan, kondisinya baru lumayan baik. Rena dan Agus meninggalkan sedikit uang untuknya dan berangkat jalan-jalan ke Prancis. Begini juga baik, Yuki memang tidak ingin melihat mereka lagi. Meski tahu kakaknya melakukan itu demi kebaikannya, tetapi bayi yang baru dilahirkan, lihat saja belum, sudah ditangani begitu saja. Sungguh membuat Yuki susah menerimanya. Cuaca di luar sangat bagus. Yuki merasa ingin jalan-jalan keluar. Semenjak datang ke Chicago, dia belum pernah keluar jalan-jalan. Pakaian saat masih mengandung dulu tidak bisa lagi dia pakai. Untungnya Rena meninggalkan banyak baju bekas. Yuki mencari setengah mati. Akhirnya menemukan sehelai gaun hitam yang layak dipakai. Mengenakan gaun hitam itu, rambut dikepang dan melingkarkan sebuah syal. Yuki langsung mengambil tas dan berjalan keluar. Langit begitu biru. Banyak orang berjalan di luar sana. Semuanya adalah orang asing. Yuki tiba-tiba merasakan dirinya merindukan kampung halaman. Di musim ini adalah saat di mana bunga-bunga di kota C bermekaran. Udaranya pun terhirup wangi. Apa kabar ayah? Apakah kesehatannya sudah pulih total? Stephen, apakah dia baik-baik saja? Pastinya sudah menikah. Dan juga Raihan, bagaimana dengan dia? Dia pasti sudah lupa kalau di dunia ini ada Yuki kan? Beberapa bulan cukup untuk melupakan semuanya. Perempuan kecil di jalan, dalam wajahnya terlihat bekas luka dan pucat. Terlihat bening di bawah pancaran sinar matahari sore. Penampilan seperti itu membuat perhatian orang barat di sana tertuju padanya. Ciri khas perempuan timur. Kebetulan, tim yang sedang membawa kamera dan mencari pasangan untuk Raihan juga melihat Yuki. Tidak perlu terlalu cantik, yang penting berwibawa saja dan harus terlihat suci. Perempuan di depan ini, sungguh, inilah syarat calon pasangan yang kakek Raihan minta carikan untuk Raihan. Tiba-tiba lensa kamera berkedip berkali-kali. Yuki yang sedang duduk di sudut kafe sama sekali tidak menyadarinya. Dia larut dalam pancaran sinar matahari. Luka dan sakitnya seolah perlahan-lahan pulih. Bulu mata yang panjang dan lentik, ekspresi yang tenang dan lembut, terlihat indah seperti sebuah lukisan. Tuan, coba lihat ini bagaimana? Sesampainya Raihan di rumah, bawahannya yang menyodorkan setumpuk foto. Raihan melihat sekilas, dalam hati merasa kesal. Tidak memenuhi syarat, cari lagi. Tuan muda, anak buahnya berkata dengan rasa bersalah. Kamu coba lihat dulu. Kata Erik, kualitas kali ini cukup baik. Semuanya kriteria yang tuan muda suka. Coba dipilih lagi tuan. Raihan melepaskan dasi dan duduk di atas sofa, mengambil foto dan melihatnya satu persatu, tetapi masih ogah-ogahan. Di dalam foto adalah berbagai perempuan cantik di jalan, di toko, dan di kafe. Jika memang cocok dengan dia, pasti akan sangat cepat dicarikan untuknya. Chicago adalah daerah kekuasaan keluarga Raihan. Ini adalah ide kakek Raihan. Raihan mengerutkan alis. Kakeknya sungguh peduli padanya. Dia masih melihat foto-foto itu dan spontan melempar foto-foto itu di depan sofa. Selembar foto jatuh ke kakinya. Dia membungkukkan badan dan mengambilnya. Raihan seketika terdiam di sana. Di dalam foto adalah seorang perempuan yang sedang melingkarkan syal, menutup mata menikmati sinar matahari, dan dengan wajahnya yang putih bening. Tentunya ini Yuki.
Paman Lee, tolong carikan seseorang untukku. Rehan berkata dengan suara rendah sambil bergetar. Yuki, pantas saja mencari seisi kota C tidak menemukan kamu. Ternyata kamu sembunyi di Chicago. Dalam apartemen, Yuki sedang membereskan barang-barangnya. Dia ingin pulang ke kampung halamannya. Sekarang anak pun sudah tidak ada. Dia tidak perlu bersembunyi dari Rehan lagi. Dia ingin pulang menemani sang ayah. Kak, tolong beritahu aku ayah tinggal di rumah sakit mana. Aku ingin pergi menemaninya. Yuki menelpon dan tersambung dengan Rena. Rena dan Agus sedang berolahraga di ranjang. Dan tiba-tiba diganggu oleh telepon dari Yuki. Dalam hati sungguh marah dan berkata dengan tidak sabar. Apanya yang perlu ditemani? Ayah kamu sudah meninggal. Rena selesai berkata dan melihat Agus sedang menatap matanya. Barulah sadar bahwa dia telah salah berkata. Sudahlah, sudah dikatakan juga. Lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, $1 juta sudah di tangannya. Yuki sudah sepenuhnya tidak berguna lagi. Kak, apa yang kamu katakan? Yuki kurang percaya dengan apa yang didengar di telinganya. Meski Rena suka berbicara sembarangan, tetapi kalimat-kalimat ini tidak mungkin diucapkan tanpa berpikir. Aku bilang, ayah kamu Michael sudah meninggal. Rena mengatakannya dengan santai dan senang. Dulu, waktu mendengar kamu kabur, Rehan pun langsung mengendalikan ayah kamu. Melihat tidak ada lagi perawatan berlanjut, lantas membiarkan ayah kamu meninggal dengan sendirinya. Hati Yuki seketika terasa sakit, seperti dicekik oleh sebuah tangan besar. Suaranya pun terdengar serak. Maksud kamu, Rehan mengendalikan ayah dan tidak memberinya pengobatan? Benar, waktu itu aku berencana memindahkan paman Michael, tetapi Rehan terlalu tegas. Sama sekali tidak ada kesempatan. Ini tidak bisa menyalahkanku. Salahkan saja Rehan. Rena mendorong semua tanggung jawab ke Rehan, membalikkan semua fakta yang ada. Kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Suara Yuki terdengar terpatah-patah. Waktu itu kamu sedang hamil. Kalau aku beritahu kamu akan panik dan bisa-bisa keguguran. Rena selalu punya alasan. Hatinya terasa retak. Semua harapan Yuki hilang. Mulai sekarang, dia benar-benar seseorang yang kesepian. Hanya tersisa dia sendiri. Hidup sendiri dengan penuh kesepian di dunia ini. Tidak memiliki satupun keluarga. Handphone terjatuh dari genggamannya. Yuki hanya merasa amis di tenggorokan. Menutup mulut dengan tangan dan batuk. Sekali melihat tangan, terlihat darah segar pada telapak tangannya. Wajah yang pucat, badan yang kurus tipis. Yuki membereskan pakaian dan menyusun ke dalam koper. Melihat sejenak apartemen yang meninggalkan banyak kenangan pahit itu. Dan kemudian naik mobil menuju ke bandara. Suasana bandara selalu ramai. Yuki melihat keramaian di sekitarnya. Dalam hati merasa semakin sedih. Tidak seorang pun mengantarnya. Tidak seorang pun menantikan kedatangannya. Di dunia ini, tidak ada lagi keluarga yang mencemaskannya. Yuki mendorong kopernya masuk ke ruang tunggu. Nona, tunggu sebentar. Dari sudut ruang depan, 2 lelaki berbadan besar yang memakai kacamata dan mantel hitam menghentikannya. Kalian siapa ya? Melihat wujud seperti gangster itu, dalam hati sedikit waspada. Kami diutus oleh Tuan Ray kemari. Tolong ikut kami menemuinya, kata salah satu lelaki yang berkulit putih. Tuan Ray? Yuki tiba-tiba merasa tidak enak.
"Raihan," kata salah satu lelaki yang berkulit hitam. Seperti seember air es ditumpahkan dari atas kepala, Yuki merasakan dingin yang luar biasa. Raihan, dia mencarinya hingga ke Chicago. Lari. Yuki yang menyadarinya langsung lari. Sambil mendorong koper, Yuki berlari masuk ke ruang tunggu. Kedua lelaki itu sudah memperkirakan hal ini. Dua lengan yang kuat itu dengan sigap menahan lengan Yuki. Yuki belum sempat berteriak. Salah satu laki-laki sudah menutupi mulutnya dengan tangan. Ada sehelai kain di tangan yang di atasnya sudah diberi obat yang menusuk hidung. Dalam 1 detik, Yuki pun pingsan. Di sudut ruangan, suasana cukup tertutup, tidak terpantau oleh kamera. Dan dua lelaki ini berbadan besar. Semua gerakan itu dilakukan tanpa diketahui siapapun. Raihan sedang mondar-mandir di ruang tamu. Meski kekuatan keluarga Raihan di Chicago sangat besar dan sangat mudah mendapatkan orang yang dicari, tapi ini tidak dapat dipastikan. Sudah selang beberapa hari dari hari di mana foto itu diambil. Bagaimana kalau Yuki hanya datang bermain? Bagaimana kalau dia sudah meninggalkan Chicago? Tuan muda, orang-orang sudah kembali. Anak buah memberi laporan dengan hormat. Cepat bawa kemari. Biasanya Raihan selalu dengan tatapan mata yang dingin. Kali ini tiba-tiba menjadi semangat dan heboh. Lelaki berbaju hitam menggendong Yuki yang masih pingsan. Ketika mata tertuju pada badan perempuan itu, Raihan dengan marah berkata, "Letakkan dia." Laki-laki berbaju hitam pun kaget dibentak Raihan. Dengan cepat membaringkan Yuki di sofa. Sial, kenapa saat dia melihat sendiri laki-laki menyentuh badan Yuki, dia merasa tidak tahan. Raihan berjalan ke samping sofa. Dari atas ke bawah melihat perempuan kecil ini. Alis matanya berkerut. Yuki, kenapa menjadi sekurus ini? Tadinya berwajah tembem seperti bayi. Sekarang sudah hilang semua. Pipi dan dagu yang kurus, sekujur badannya rata. Tulang belikatnya seolah hampir menusuk dan merobek jaket yang dikenakan. Seperti merasakan dirinya dipandangi Raihan, Yuki merintih dan membuka matanya dengan pelan. Mata yang kabur pelan-pelan mulai fokus dan tertuju pada laki-laki di depannya. Napas yang dalam seperti sedang menahan sebuah perasaan. Raihan juga melihat Yuki dengan tenang. Perempuan ini kurus hingga keterlaluan. Yuki, kenapa kamu sekurus ini? Raihan menggunakan tangan menunjuk pipi Yuki. Tunjukan itu membuat Yuki yang sudah lama menahan perasaan itu tiba-tiba meledak. Langsung duduk di atas sofa dan melemparkan tamparan panas ke arah Raihan. Raihan dipukul dengan keras. Dalam matanya berputar bola-bola api yang mendidih. Satu tangannya langsung menahan pinggang Yuki dan tangan lainnya mencubit dagunya dengan keras. Yuki, kamu cari mati ya? Yuki sudah menahannya sangat lama dan akhirnya bisa dilampiaskan. Perasaan itu sudah sampai di batas kendalinya. Dia kemudian berteriak. Raihan, sungguh kamu binatang. Pergi kamu. Cepat, pergi kamu. Tangan dan kakinya sibuk memukuli Raihan. Bermaksud ingin melarikan diri dari Raihan. Yuki, kamu gila ya? Raihan menarik tangannya dengan erat. Sial, rasa senang saat melihatnya tiba-tiba hilang semua. Tidak disangka, beberapa bulan tidak bertemu, perempuan ini tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi senang, malah memberinya tamparan. Sebenci itukah Yuki dengannya?